Halo Sobat Bumi, ketemu lagi nih di weekend kali ini sama Nadia, pastinya masih di Bumiku 1. Nah, di weekend kali ini nih, Nadia jalan-jalan ke Kota Bogor nih Sobat Bumi. Pasti pada tahu kan Kota Bogor ini, banyak banget yang bilang Kota Bogornya adalah kota hujan. Dan di Kota Bogor ini banyak banget keanekaragaman hayatinya yang pastinya punya potensi yang baik banget nih untuk dikembangkan menjadi produk bahan alami. Nah, sayangnya Sobat Bumi kalau Nadia jalan-jalan ke Kota Bogor tapi nggak bawa oleh-oleh. Dan Nadia dengar juga nih info dari temen nih, ternyata ada salah satu gerai di Kota Bogor ini yang menjual produk berbahan alami asli Indonesia. Kira-kira serunya seperti apa ya di episode kali ini? Penasaran? Penasaran dong pastinya, ikutin aja yuk! Sobat Bumi, dengan kekayaan alam yang melimpah, sudah sejauh mana kamu memanfaatkannya? Jangan sampai potensi alam Indonesia digantikan dengan bahan-bahan kimia sintetis berbahaya ya. Bila kamu perhatikan, kita sudah dikepung dengan produk berbahan kimia sintetis. Nggak percaya? Coba mulai cek deh label bahan pembuat atau ingredients di setiap barang yang kita konsumsi. Walaupun bahan kimia dapat dikonsumsi dalam kadar tertentu, namun alangkah baiknya bila kita kembali menggunakan produk berbahan alami. Bahan alami selain aman bagi kesehatan, pastinya akan aman pula bagi lingkungan. Bahan alami tidak menghasilkan bahan sisa atau residu dan polutan bagi lingkungan. Residu bahan alami pada dasarnya mengandung unsur alami, yang jika terbuang ke lingkungan itu akan menyatu kembali. Selain itu, lingkungan yang terpapar residu bahan alami akan lebih menguraikan dan dengan kemampuan alaminya dapat menetralkan residu. Sobat Bumi, contohnya saat kita menggunakan sabun berbahan alami, hasil air buangan sabun tidak dapat mencemari tanah dan air. Air hasil buangan sabun yang tak tercemar nantinya dapat digunakan kembali dan didaur ulang dengan sistem yang lebih sederhana. Hal ini tentu sangat berbeda ya ketika kita menggunakan sabun berbahan kimia sintetis. Hasil buangan air sabunnya berupa busa yang banyak dan kandungan kimia sintetisnya dapat mencemari lingkungan, mengurangi kadar oksigen di ekosistem air, dan memengaruhi kehidupan biota air. Sebenarnya bahan alami yang bersumber dari kekayaan alam sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan atau need not want. Namun kebiasaan kita yang ingin cepat dan instan membuat kita malas untuk bereksperimen. Bagi kamu yang suka dengan produk alami atau sangat tertarik tapi belum banyak tahu, ada gerai Serambi Botani yang berisi produk-produk lokal dan ramah lingkungan. Untuk tahu info lebih lengkapnya, simak ya di episode kali ini. Nah Sobat Bumi, ternyata ini dia nih, gerai Serambi Botani, tempat menjual produk-produk alami. Kalau gitu, Nadia langsung masuk aja, ikutin yuk! Sobat Bumi, kalau udah nyampe di gerai Serambi Botani ini, kayak kita pengen ngobrol banyak nih ya, pengen tahu lebih dalam tentang Serambi Botani ini. Kalau gitu, kita cari dulu yuk yang buat ngobrol-ngobrol ini, kira-kira siapa ya? Nah Sobat Bumi, di samping Nadia sekarang udah ada nih Pak Diko. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja yuk sama beliau. Oke Pak Diko, pengen tahu nih, sebenarnya Sobat Bumi di rumah juga pengen tahu apa sih Serambi Botani ini? Iya, Serambi Botani ini sebetulnya adalah etalasenya IPB. Kalau boleh tahu nih Pak Diko ya, kapan sih Serambi Botani ini berdiri? Ya, Serambi Botani berdiri itu tepat 789, artinya tanggal 7 bulan 8 tahun 2009. Jadi kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu pada dia berdirinya. Sebenarnya kenapa sih mau dinamakan Serambi Botani? Iya, pertama dinamakan Serambi Botani itu kita atau sebagai founder dari Serambi Botani itu ingin namanya itu Indonesia banget gitu ya. Jadi sebetulnya kalau botani itu kan ada identik dengan IPB ya. IPB itu kalau di dunia internasional itu dikenal sebagai Botanical Agriculture ya, University. Jadi botaninya itulah kita ingin tampilkan
Kemudian mengenai serambinya, serambi adalah di mana itu adalah teras gitu. Terasnya botanical agriculture, jadi terasnya IPB. Jadi kalau misalnya orang mau melihat atau mau datang ke IPB itu pertama masuk dulu ke terasnya. Oh ini loh, Seperti ini. produk-produk hasil daripada hasil pendidikan itu, gitu. Yang tentunya bisa menjadi suatu hal yang nyata. Kalau gitu Pak, kita ngobrol sambil Ya, lihat-lihat. silakan Mbak Nadia. Ini krim scrap olive oil ya, Pak? Minyak zaitun ya. Ya, betul Mbak Nadia. Jadi memang produk personal care kami dibagi juga berdasarkan base-nya. Jadi berbahan dasar apa saja. Jadi ada berbahan dasar dari aloe vera, artinya lidah buaya, ada juga minyak zaitun, ada minyak jarak, ada juga dari madu, gitu. Jadi ada berbahan dasar yang natural. Natural gitu. nih, Ya. alami ya. Ya, dari tadi kan Pak Diko bilang nih ya, barang-barang di Serambi Botani ini herbal, natural nih, alam banget, ramah lingkungan dan pastinya menyehatkan. Sebenarnya kenapa sih Pak Diko Serambi Botani mau fokus sama hal-hal itu? Di Serambi Botani aja sebagai fasilitator, ini loh produk-produk yang ramah lingkungan, kemudian ini loh produk-produk yang sehat, dan ini loh produk-produk lokal. Karena juga memang terus terang Indonesia saat ini lagi gencar-gencarnya bangga terhadap produknya sendiri. Gitu. Nah Sobat Umi, dari tadi Nadia keliling-keliling nih di Gerai Serambi Botani ini semua produknya berbahan alami. Pasti penasaran dong ya Sobat Umi, gimana sih ini proses pembuatannya? Penasaran? Makanya kita saksikan aja di segmen Kelak Kulik yang satu ini. Ini adalah salah satu contoh beras analog yang dijual di Serambi Botanik. Udah mirip seperti beras, cuman warnanya saja sesuai dengan bahan baku yang digunakan. Nah, kalau yang di Serambi seperti ini adalah warnanya kuning karena kita menggunakan jagung kuning. Kalau ini kami buat dari ubi jalar putih sehingga warnanya putih. Gitu. Bentuknya mirip beras, dan dimasaknya juga seperti memasak nasi biasa. Untuk membuat beras analog ini bahannya dari tepung. Ini adalah tepung, sebenarnya tepung apa saja. Jadi tergantung dari kita kemauannya. Jadi bisa yang saat ini kita kembangkan adalah tepung jagung, kemudian sagu. Dan untuk kita karena kita mengembangkan fungsionalnya untuk diabetes, untuk bahkan ini yang lagi dibuat saat ini untuk anti cancer, kita tambahkan bekatul, kita tambahkan kedelai ya, tepung kedelai gitu. Jadi itu untuk fungsional tertentu. Ini misalkan ini adalah tepung sagu sama tepung sorghum, ya. Kemudian ini adalah tepung kedelainya, dan ini kita pakai menggunakan minyak merah. Minyak merah ini kita ambil minyak sawit merah. Jadi sebenarnya kita punya sumber yang luar biasa. Minyak sawit merah ini kaya akan antioksidan, kaya akan beta karotin, tetapi kan sering dihancurkan itu. Kalau kita untuk minyak goreng, nah ini justru kita nggak hancurkan, kita manfaatkan mikronutriennya itu kan, seperti itu kurang lebih. Nah alatnya sebetulnya yang main alatnya adalah di sebelah belakang sana yang warnanya biru, itu adalah extruder alat utamanya. Itu adalah alat untuk memasak, alat untuk mencetak gitu. Itu extruder. Pembuatan yang pertama adalah kita melakukan formulasi bahan. Jadi kita menimbang bahan yang kita butuhkan, kita timbang sesuai dengan formula yang kita tetapkan. Kemudian kita campur bekatulnya, kemudian kita campur pada ini adalah tepung sorghum. Jadi kita melakukan pencampuran kering dulu
Setelah itu baru nanti dikasih air, penjampuran basah, baru kita masukkan ke mesin. Setelah tadi minyaknya karena ada padat, makanya dicairkan dulu, dicampur, kemudian ini sekarang kita campur antara komponen minyak dengan tepung yang sudah dicampur tadi gitu, biar mencampur. Udah rata sekarang, ini sudah rata, udah nggak ada gumpalan lagi, udah menyatu. Setelah itu kita akan tambahkan air untuk membuat adonan. Biasanya air yang ditambahkan itu tertentu supaya nanti tidak mengembang dan tidak juga lemah. Jadi itu dan penambahan air itu kita lakukan dengan menggunakan mesin mixer. Kita ke sana sekarang. Seperti ini kadar airnya masih tinggi ini. Kadar airnya kurang lebih 30%. Nanti harus kita keringkan. Pakai pengering sampai kadar airnya kurang lebih 10% lah. Setelah dari extruder itu kadar airnya kurang lebih 30% sehingga perlu dikeringkan. Kenapa dikeringkan? Supaya awet pada waktu penyimpanan. Jadi pengeringannya menggunakan pengering, suhunya kurang lebih 60 derajat, kurang lebih sekitar 1 sampai 2 jam. Nah, di sini akan didapatkan beras analog dengan kadar air kurang dari 10%. Setelah kita dapat ini, kemudian nanti kita kemas, jadi produk akhirnya akan seperti ini. Sobat Bumi, sebenarnya sudah banyak informasi berupa web yang ditujukan untuk mengedukasi dan memberikan info lengkap tentang produk yang aman bagi kesehatan dan lingkungan. Satu di antaranya yaitu web ewg.org. EWG adalah kepanjangan dari Environmental Working Group. Didirikan oleh Ken Cook Richard Wells pada 1993 dan berbasis di Amerika Serikat. Lembaga non-profit ini fokus pada penelitian dan advokasi pada bahan kimia berbahaya. Misinya yaitu menggunakan kekuatan info publik untuk melindungi kesehatan dan lingkungan. Web ewg.org tampilannya sangat menarik, user-friendly dan padat informasi. Ada panduan produk make up, perawatan kulit, dan wewangian atau fragrance yang aman bagi kesehatan dan lingkungan. Ada pula pojok hidup sehat atau healthy living yang meliputi healthy cleaning atau produk pembersih, pestisida dalam produk dan makanan baik dengan budget rendah atau good food on tight budget. Asiknya lagi nih Sobat Bumi, di web ini kita dapat cek kandungan dan tingkat bahaya beberapa merek produk yang bisa kita gunakan sehari-hari. Terakhir, ini dia beberapa tips panduan aman bagi kesehatan dan lingkungan berupa pilihan yes dan no yang bisa kita kutip dari ewg.org. Produk untuk tubuh, pilihan yes-nya adalah pembersih tangan atau hand sanitizer dengan etanol atau etil alkohol. Dan pilihan no adalah sabun batang dengan batriklokarban atau sabun cair dengan kandungan triklosan. Sedangkan untuk pelembab kulit dan lipstik yang tidak diperbolehkan adalah dengan kandungan retinol. Dan untuk pasta gigi yang tidak diperbolehkan dengan kandungan triklosan. Untuk produk tabir surya, pilihan yes adalah kandungan zinc atau titanium dan SPF 30. Dan untuk pilihan no adalah SPF di atas 50, retinil palmitat, oksibenzon dalam produk tabir surya. Dan produk untuk rambut, pilihan no-nya adalah tidak ada kandungan aroma atau fragrance packs, cigarettes, polyethylene, dan parabens. Sobat Bumi sudah tahu infonya? Mulai sekarang jadi konsumen yang bijak ya, karena dapat berdampak bagi kesehatan dan lingkungan.
Selamat teliti sebelum membeli ya. Kalau ini nih, Ya, ini dengan kategori sebetulnya makanan sehat, gitu ya. Dimana ini kita healthy ada food ya, Pak? ya, healthy food. Di sini ada bumbu untuk masakan. Jadi ada namanya bumbu rendang, kemudian juga bumbu empal, sayur asem. Tapi semua di sini tidak mempergunakan MSG, gitu. Jadi betul-betul produk-produknya yang sangat sehat. Juga di sini juga ada namanya gula tebu yang masih berbentuk bongkahan-bongkahan dan warnanya sendiri tentunya tidak putih, Mbak Nadia. Inilah warna alami. Jadi betul-betul gula yang dari hasil tebu itu dijadikan seperti ini tanpa ada proses pemutihan, gitu. Nah nih Pak Diko juga mesti tahu ya, banyak nih Sobat Bumi kita nih yang punya inovasi nih untuk di lingkungan nih. Besar banget lah potensi-potensi mereka. Nah ada saran nggak nih dari Pak Diko supaya bisa menjadi Serambi Botani seperti ini? Jadi biar bisa terlihat oleh masyarakat tuh gimana? Iya, untuk para Sobat Bumi ya, yang mempunyai suatu inovatif, kreasi untuk menciptakan atau membuat suatu produk-produk yang bisa diterima oleh masyarakat yang tentunya bertema lingkungan, itu sangat disupport, didukung gitu. Tapi yang harus diingat adalah kita tidak atau jangan melawan kehendak daripada masyarakat. Artinya kita ikuti apa masyarakat, keinginan masyarakat itu, kemauannya. Jadi jangan melawan pasar, artinya pasar minta apa ya kita siapkan. Tetapi yang harus diingat itu dibuatlah produk-produk atau berkreasilah secara unik, secara berbeda, atau ciptakanlah suatu produk atau suatu jasa yang mempunyai suatu nilai tambah. Jadi berikan kepada masyarakat itu di atas dari ekspektasi masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh mungkin Mbak Dede gini, masyarakat inginnya adalah produk yang sehat, herbal yang sehat gitu. Tapi Serambi Botani memberikan produk herbal yang sehat dan enak. Nah itu, jadi ada nilai tambahnya. Jadi istilahnya kami mengajak para Sobat Bumi yang cinta terhadap lingkungan, berkreasilah untuk menciptakan produk-produk atau jasa-jasa yang bertema lingkungan, tetapi mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi diharapkan dari masyarakat atau konsumen kita. Sobat Bumi, oke kan tadi saran dari Pak Diko, kita lihat-lihat lagi yuk. Ini juga sama, ini adalah sesuai dengan permintaan daripada konsumen, bahwa dulu konsumen herbalnya minumnya seperti itu. Dibilang repot gitu ya, ada nggak sih herbal yang enak tapi nggak repot? Nah ini kita siapkan herbal drink. Yang langsung gitu ya. minum langsung ya? minum dan tentunya rasanya familiar dan enak sekali. Jadi bisa untuk minum beberapa botol. Sama juga untuk teh rosella. Serambi Botani pertama menjual teh rosella ini yang seperti ini nih. Bunga ya, bunganya dalam bentuk bunga. Tapi konsumen bilang repot bentuk bunga itu, ribet gitu ya, harus segala macam. Ada nggak yang sudah digiling? Nah, kita siapkan yang sudah digiling seperti ini, Mbak. Ya. Jadi sudah digiling, tinggal diseduh pakai air panas gitu ya. Kemudian ternyata ada lagi permintaan. Ada lagi. Ada nggak yang sudah langsung diminum katanya. Nah, itu ya kita ikuti terus keinginan daripada konsumen. Kita ciptakan juga ini produk rosella yang sudah siap diminum. Terima kasih Pak Diko atas waktunya. Nah Sobat Bumi, seru kan obrolan kita tadi sama Pak Diko. Bukti kan ternyata nggak hanya teori nih, tapi udah ada bukti nyatanya sampai ada gerai Serambi Botani seperti ini. Dan pastinya nyampe juga ke masyarakat.
Nah Sobat Bumi, seru ya episode kita kali ini, tapi belum lengkap nih kalau kita belum dapat informasi dari berita lingkungan. Kira-kira berita lingkungan kali ini apa ya? Penasaran? Saksin yuk! Sobat Bumi, banyak sekali alternatif yang dapat kita lakukan untuk merawat tubuh. Selain menggunakan produk kecantikan berbahan alami, kita juga dapat memanfaatkan secara langsung anugerah dari alam seperti air. Perawatan tubuh dengan menggunakan air dikenal dengan spa. Di Skandinavia terdapat Eco Spa yang sudah cukup terkenal, yaitu Deluxe Scandinave Spa. Lokasi ini dianugerahi oleh sumber air panas dan pemandangan yang sangat indah. Rerumputan yang tumbuh subur, pepohonan yang mengelilingi areal, atap yang ditumbuhi dengan tanaman dan bunga, serta Gunung Whistler dan Blackcomb semakin menambah nuansa alami di areal ini. Eco Spa ini juga dilengkapi dengan kolam renang air panas dengan suhu kurang lebih 40 derajat Celcius dan kolam renang air dingin dengan suhu kurang lebih 16 derajat Celcius. Kolam-kolam ini diisi dengan 227 liter air setiap harinya, di mana air-air ini sudah melalui proses daur ulang. Para tamu biasanya merendam bagian tubuh secara bergantian dalam air panas dan dingin. Pada tahap ini, pembuluh darah akan mengembang dan menyempit bersamaan dengan panas dan dingin dari air, sehingga meningkatkan sirkulasi darah ke bagian tubuh. Peningkatan aliran darah ini dapat meningkatkan suplai oksigen dan makanan ke tubuh, serta mempercepat pengeluaran racun-racun dalam sel. Dengan begini, penyembuhan bagian tubuh dapat berjalan dengan cepat. Sobat Bumi, alam memang sangat baik ya. Banyak karunia-Nya yang dapat kita manfaatkan. Sudah seharusnya kita menjaga dan melestarikan. Nah Sobat Bumi udah tahu kan ternyata nih ada gerai namanya Serami Botani yang menjual produk-produk berbahan alami. Ada herb medicine, ada personal care nih, ada healthy food dan healthy drink juga, dan ada snacknya. Semuanya ada nih di sini. Nah makanya nggak ada alasan lagi nih buat Sobat Bumi untuk nggak pakai yang namanya produk bahan alami. Plus semua di sini adalah produk lokal Sobat Bumi. Ya kan, masa kita kalah sama negara lain yang mencintai produk lokal kita. Ayo dong Sobat Bumi sekarang mulai mengkonsumsi produk lokal ya. Nah, buat Sobat Bumi nih yang ketinggalan informasinya, tenang aja. Makanya follow Twitternya kami di @bumi1.tv. Tinggal dibaca aja tuh info-infonya dan jangan lupa komennya juga ya. Saksikan terus juga nih episode-episode menarik lainnya setiap hari Minggu jam 15.30. Pastinya hanya di Dai TV. Kalau gitu nanti pamit dulu ya Sobat Bumi. Sampai ketemu minggu depan. Dadah!